Baiklah, kita bahas sekarang adalah hukum Ohm. Hukum Ohm. Jika di dalam sebuah kawat terdapat sebuah titik A dan B gitu kan ya, titik A dan B, potensialnya berbeda, VA dan VB, maka akan timbul medan listrik di antara ini. Katakanlah medan listrik ke sebelah kanan dan arus juga muncul ke sebelah kanan. Perhatikan bahwa titik antara A dan B ini adanya potensial. Jadi delta V-nya itu menyebabkan timbulnya arus ini. Jadi besar kecilnya arus di sini itu bergantung terhadap beda potensial antara titik A dan titik B. Itu adalah hukum Ohm. Jadi hukum Ohm titik 2 adalah arus yang timbul di antara dua segmen, di antara dua titik gitu ya, bergantung terhadap beda potensial antar keduanya. Jadi I itu bergantung terhadap PA dikurang PB gitu ya. Dengan demikian, apa itu perbandingan V dengan I? Misalnya kawatnya berbeda gitu kan, atau panjang kawatnya berbeda. Apakah arusnya bisa sama? Ya bisa beda lah gitu kan ya. Nah, demikian ada perbandingan antara V delta P dengan I, itu adalah perbandingannya tiada lain adalah hambatan. Jadi hambatan itu didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan, beda tegangan dengan I. Nah, atau V sama dengan I kali R. R di sini tidak bergantung terhadap V dan I, tetapi adalah hanya bergantung terhadap sifat bahan itu. Inilah hukum Ohm. Hukum Ohm gitu ya. Paham ya hukum Ohm? Lalu bagaimana misalnya benda atau hambatan yang bersifat atau mengikuti hukum Ohm. Nah, hambatan yang mengikuti hukum Ohm itu jika dibandingkan antara I dengan V di dalam sebuah grafik, maka dia akan lurus. Berarti hambatan tersebut itu adalah hambatan yang ohmik gitu ya. Ini hambatan yang bersifat ohmik. Hambatan yang bersifat ohmik. Kurang jelas ya. Mari kita bahas contoh soal. Perhatikan, terdapat sebuah konduktor dengan hambatan 5 ohm dan beda potensial antar dua titik adalah 5 volt. Berapakah kuat arus yang muncul pada dua titik tersebut mungkin ya? Jadi kalau kita gambarkan titik A dan titik B ya, diketahui hambatannya adalah 5 ohm gitu ya. Nah, VAB P-nya itu adalah 5 volt. Berarti arus yang muncul berapa gitu ya? Jawab gitu ya. P sama dengan I kali R. Maka P-nya 5 volt sama dengan I, ditanyakan R-nya adalah 5 ohm. Dengan demikian I sama dengan 1 ampere gitu ya. Atau lebih jelasnya kita ini kan adalah 5 volt per 5 ohm. Itu sama dengan 1
ampere ya. Watt per ohm adalah ampere. Ini adalah contoh dari hukum ohm.